Pak Made udah cerita tadi akan ada teater baru di Bali Zoo. Nah, itu nanti Pak Made adalah salah satu pioner yang bisa dihubungi oleh adik-adik gitu. Kemudian di sini ada realistik. Jadi sumber daya yang kita mau koordinir itu siapa? Kita sudah kenal apa enggak? Walaupun sesama teman, kalau tidak mempunyai kemampuan untuk pemasaran, untuk memanage, itu tidak bisa berjalan. Jadi kita harus mencari orang-orang yang kita bisa ukur kemampuannya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada organizing, yaitu sumber daya manusia yang harus menjalankan rencana. Jadi program, kita pertama kan membuat program. Jadi program itu harus dijalankan, bukan kita sendiri yang jalan, nanti capek gitu. Kita harus punya SDM yang bisa menjalankan, misalnya di bagian media sosial ada, yang promosi ke masyarakat itu ada, dan bagian-bagian yang bisa mengatur pentas, seperti itu. Nah, kemudian actingnya ini ya, apa? Actionnya itu fungsinya apa? Apakah SDM yang kita manage itu sudah bisa menjalankan tugasnya enggak? Nah, makanya yang terakhir ini perlu kita ada controlling. Next, Pak. Jadi kita harus ada pengawasan. Walaupun orang yang sudah kita percayai untuk mengelola, untuk memasarkan teater yang kita miliki atau kelompok yang kita miliki ini, tapi kita butuh pengawasan. Kemudian ada supervisi. Supervisi ini masalah uangnya, apakah dia ada ini enggak, korupsi enggak gitu. Kita harus tahu, bayarannya itu harus jelas. Jadi kalau misalnya di sebuah kelompok memasarkan harga teaternya itu 3 juta, terus bagian pemasarannya ini menyampaikan ke orang atau kliennya itu 4 juta. Nah, ini yang perlu kita supervisi atau kita audit biar jelas, sama-sama enak. Yang namanya community atau komunitas itu harus benar-benar terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, jadi kita harus antisipasi dan penyesuaian dengan situasi dan kondisi. Misalnya kalau kondisi saat ini kan pasca COVID, jadi kita bisa leluasa, kita bisa memulai dengan hal yang baru. Nah, di samping itu ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam manajemen ini. Next, Pak. Nah, teman-teman sudah tahu yang namanya branding? Ada yang sudah tahu? Brand, merek ya. Jadi identitas sebuah karya seni kita itu apa? Baik itu dari gerakannya, dari kostumnya, dari SDM-nya bagaimana. Itu harus kita perhatikan. Karena kalau terkait dengan gestur, kalau di teater itu misalnya, atau ceritanya, seperti yang sudah disampaikan sama Mas Farid dan Mas Tafsir tadi, itu yang perlu kita perhatikan ini, ciri khas dari ceritanya itu bagaimana. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan untuk membranding sebuah komunitas di dalam kelompok teater modern ini. Jadi kalau masalah branding ini bukan hanya masalah orang DKP saja, tapi semua lingkup seni. Semua lingkup seni dan semua lingkup pekerjaan lah membutuhkan yang namanya brand ini. Jadi identitas kita itu seperti apa? Nah, ada beberapa hal yang perlu
kita perhatikan, harus siapkan dalam manajemen pemasaran ini. Ada 4 branding, yaitu pertama brand community. Brand community kita ini seperti apa sih? Bagaimana sih caranya supaya komunitas kita ini bisa dikenal? Kemudian ada brand identity. Jadi personal brand, misalnya kayak Hasbullah ini. Hasbullah ini selalu di mana-mana dia menggunakan jin. Itu adalah brand saya gitu. Misalnya dia menggunakan warna biru, selalu menggunakan warna biru, itu identitas saya. Itu brand personality. Nah, teman-teman juga di sini sudah saya lihat tadi ada yang rambutnya ya warna-warni gitu. Itu identitasnya. Kayak Pak Made ini juga sudah selalu menggunakan udang, pakaian adat Madya, dan Bapak juga itu sudah memiliki brand identitas sebagai orang Bali atau seniman Bali. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada brand strategi. Jadi brand strategi ini bagaimana sih cara memasarkan kita? Nah, terutama ini adik-adik yang sudah banyak berkecimpung di media sosial kayak TikTok, itu juga sangat bagus sekali untuk mempromosikan atau memasarkan produk yang kita miliki atau komunitas yang kita miliki. Karena itu berkaitan dengan gerak. Jadi simpel aja, tidak perlu sampai 1 jam, tidak perlu. Cukup berapa menit aja. Tapi yang penting inti dari gerakan, tari, teater, atau bisa dicampur semuanya itu sangat bagus sekali. Karena yang saya lihat di Debdan itu kan ada teaternya dicampur dengan tarinya. Wah, itu sangat keren sekali. Next. Jadi di sini kita lanjutkan ke brand community. Jadi kita lihat faktor geografisnya juga. Tadi udah saya jelaskan. Next, Pak. Kemudian brand identitasnya, mereknya, terus ada brand personality-nya, terus brand strateginya seperti apa kita mau menyampaikan. Nah, satu dari saya, karena ini waktunya sudah habis, ini moto hidup saya. Jadi hidup harus diilmukan dan ilmu harus dihidupi. Sekian dari saya Hasbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Ya, terima kasih Mas Hasbullah. Kasih aplaus dulu untuk ketiga narasumber. Demikian tadi penyampaian materi dari Bapak Hasbullah, bagaimana kita mempunyai produk, sebagus apapun produk kita, kalau tidak bisa memasarkan juga akan mubazir. Nah, untuk mempersingkat waktu, karena kebetulan Bapak narasumber kita yang dari Jogja, penerbangannya ini jam 1 kurang 10. Mohon kalau memang bisa ada diskusi, tanya jawab, diusahakan dulu untuk yang dramaturgi. Walaupun yang lain juga boleh kalau bisa, biar beliau dapat juga ngomong lebih. Terima kasih. Saya persilahkan dulu kepada mahasiswa. Silahkan. 1, ya, dari teman kita. Ayo, mohon dari BEM, ada yang membantu? Biar... Oh, silakan. Cek. Oke, silakan. Cek. Halo, Om Swastiastu. Pertama. Perkenalkan, nama saya Igor, saya dari Brasil.
Saya seniman, aktor, and dosen di Universitas di Brasil juga, program teater. Bisa sedikit bahasa Inggris? My question is, we know that in Western, the movement of modernist movement is a movement against another movement, the realism. Yeah. So in Europe, the modernism is like we can trace until 1880s, and the realism starting after that with Stanislavski in the high point. And my question is, like in Brazil, the modernism, last year we celebrate 100 years of modernism in Brazil. So my question is, in Indonesia, are we still in the modernist movement? Because in the western part of the world, we already moved to the contemporary, the post-contemporary. So my question is Indonesia in the theater is still in the modernism movement? If yes, what characterizes this movement? And if no, where is the theater in Indonesia nowadays? Thank you so much. Thank you very much for the such difficult question to answer, because it's very difficult question. Well, the question is not difficult, the answer is not difficult, but the responsibility of my answer is a bit tough. I know I've discussed with a friend of mine in Germany, because nowadays they do exactly what you're saying. For example, it's quite funny. I will explain things a little bit. It's quite funny because how some of the dramaturg said that in order to honor the people of color, for example, they refuse any performances wearing mask, wearing dim light, wearing certain kind of makeup, because they said that going to be make the people of color disappear, because all they gonna see the color. I think for us that's a bullshit, right? Because we don't care about it. But that's only the how could I say the things how it goes now in the West, for example. But don't worry, we do certain kind of boal as well. So I cannot exactly pinpoint where I should start, because Indonesia is not like Western. I mean that Indonesia is very large, 1/8 of the globe, the length. So it's very different. If I'm saying about Indonesia, I think it's going to hurt others, because, for example, Bali is Indonesia, of course. Here, Java is Indonesia, but it's completely different. When, well, Bali and Java, maybe we do certain things in similar, but when we go to the Sumatra and things, it's completely different. But one thing that I'm noticed when I was attending the Asia Pacific Bond School of Theater, some critics says what makes Indonesia is different than the West is they are modern without being West. That's the point. We are modern without being West. So, and also, if we are saying about Bali, about Jogja, about Sumatra, they are all modern, but we are all different. So if you are asking me about what state of theater movement in Indonesia, we can say it's modern and postmodern, but not in the way the West thought about the modernism. Well, sorry to say, because modernism itself, it's a term from the West, but go to hell with that, right? Things like that. So that's maybe what I could say about it, because
if you can follow my explanation before about the dramaturgy, we are having our kind of dramaturgy. For example, I was talking about Patet. I think the Bali, they have the similar things about maybe Pa Rinto can explain you later on about what I'm saying, because I know exactly that he know better than I do, much better. But for example, that according to Aristotle, that when he wrote Poetics, 100 years after the festival of Dionysius, uh, he said about the 6 things what tragedy should be. We do have our own, how could I say, dramaturgy about these 3 steps of things, which is more similar with Brechtian, for example. So, yeah, so you follow that, right? So, if you ask about modern, yes, we are modern, of course, but not in a sense of the West. Well, of course, some of them in a sense of the West, but some of them you can ask about Dibia later on about it. We are modern, but in a different way. We are modern, but not being West. That's, I think, that the things that I can say. I would like just to compliment asking you, and what are the characteristics of modernism in Indonesia, since it's not the same as in Western? What makes modernism in Indonesia modernism? It's not for me to ask, I think. It's not to me to ask. Yeah, modern Indonesia is, we always can say based on Indonesian tradition, something like that. Based, and the thing is, as I told you before, Java, Bali, Sumatra, whatever, it's very different. So we cannot pinpoint Indonesia. Indonesia is, yeah, it's very complicated because Indonesia is not a nation built by, how could I say, one cultural system, but it's based on more than that. You know that. So I will be kind of colonializing if I'm saying modern is that based on Japanese, based on Bali, something like that. But I'm saying about based on Indonesia is also absurd, because Indonesia in this case is very how would I say, it's not very clear in that case, you know. It's not in that case. You should ask Sukarno for the reason on the terrain, something like that. But the reason of being Indonesia is something to discuss a little bit more. We can have 3 days or something like that. But if you ask about how it's based, I can say it's based on Indonesia. But what is Indonesia? Yeah, Indonesia is like that because it's a bit absurd for me. Sorry. No problem. I would like also to complement the question, asking how, I know Indonesia is a big country, a lot of cultures, a lot of ways to perceive art. But I would like to know, in your work, for example, or in the work of the artists that you know, how the theater nowadays address problems in Indonesia that are not new, but are still persisting, like corruption, LGBT community, all these problems that still are in Indonesia. So how the theater nowadays, in your work or the work of the people that you know, address these problems? Yeah, I think it's going to be, maybe we can talk later, if it's okay, because it will be complicated. I'm not going to answer the question, but we are going to debate, I think, something like that. We are going to discuss. So I think it's more or less we can do it later. I know exactly what you are asking, and well, sorry, my time is limited, and my flight is 12:50. Thank you so much. Mohon maaf, Mas Igor, karena ini keterbatasan waktu. Nanti kalau memang ada penting bisa secara personal berdiskusi dengan Mas Farid. Terima kasih. Kami berikan kesempatan dengan yang lainnya.
Silakan Pak Dewo. Singkat padat nggih Pak Dewo. Tidak boleh lebih dari 2 menit. Terima kasih. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Dewa. Saya dari Lombok, Pak. Pertama kali yang ingin saya sampaikan, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada ketiga Bapak instruktur yang sangat luar biasa, yang sangat banyak memberikan pencerahan kepada kami mahasiswa, khususnya di isi Denpasar, terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak instruktur yang pertama tentang dramaturgi, Bapak yang kedua tentang penulisan naskah, dan yang ketiga tentang marketing, pemasaran, Pak ya. Nah, secara singkat karena waktu saya diberikan singkat oleh Bapak pembawa acara. Terkait dalam hal ini saya hubungkan dengan ketiga hal yang Bapak sampaikan tadi. Ada semacam konflik of interest di dalam masyarakat kita. Saya harus vulgar mengatakan ini, Pak. Karena saya juga sebagai pencinta daripada budaya Nusantara ini, Pak. Walaupun saya masih di tataran mahasiswa. Nah, kembali kepada konflik of interest yang dirasakan di dalam masyarakat kita, ini terkait sekali dengan apa yang Bapak bicarakan tadi. Terkait dengan dramaturgi atau bagi itu suatu proses agar menghasilkan suatu teater atau pertunjukan yang berkapasitas, dan begitu juga terkait dengan penulisan naskah, tentunya suatu proses semua itu, di mana nanti pada akhirnya akan menciptakan satu produksi yang berkualitas, termasuk pemasaran tadi, Pak. Nah, yang kita rasakan di dalam masyarakat ini, Pak, ada semacam, mohon maaf Pak, saya dengan sangat mohon maaf ini, karena ini harus saya katakan, Pak, karena ini merupakan satu konflik of interest yang saya rasakan, Pak. Di dalam pelaksanaan kehidupan sosial kemasyarakatan, khususnya di Nusantara ini, negara kita tercinta, NKRI, Pak, ada semacam oknum, Pak. Saya berbicara oknum, Pak ya. Oknum dari tokoh-tokoh oknum yang justru mengklaim sebagai orang yang beriman, Pak. Nah, di mana mereka di dalam praktek kenyataan mereka, di dalam komunikasi mereka, baik melalui media sosial, mungkin bapak-bapak sudah lebih mengetahui, yang justru sangat bertolak belakang sekali, Pak, dengan apa kriteria yang Bapak sampaikan, yang saya sangat sependapat, Pak, karena kita ini orang pecinta budaya, Pak, Nusantara. Langsung ke inti pertanyaannya, Pak Dewa. Jadi oknum tadi mengatakan bahwa satu sisi, Pak, musik diharamkan, Pak, wayang diharamkan, Pak, patung-patung yang khususnya kami di Bali ini sangat melekat sekali dengan pelaksanaan budaya, Pak, karena itu mengandung nilai filosofis, dan diklaim oleh mereka itu, oknum tersebut, dianggap kita ini menyembah setan, jin, Pak. Nah, yang menurut ini bukan konflik, Pak. Negara belum bisa memberikan suatu solusi untuk mengantisipasi hal-hal begini, yang menurut saya sangat merusak di dalam program kita berbicara tentang konteks budaya tadi, Pak. Nah, mungkin dari Bapak tadi yang mengatakan di dalam dramaturgi atau Bapak yang penulisan naskah, pemerintah belum ada kios-kios, Pak, seperti yang Bapak katakan. Kios itu cuma solusi, Pak. Bagaimana untuk mengantri hal-hal yang sifatnya ini merusak satu tatanan, atau di dalam kita mengadakan suatu praktek untuk meningkatkan budaya, Pak, Nusantara ini. Nah, ini bukan hal-hal yang sangat yang belum bisa diberikan kios oleh negara. Bahkan negara mungkin takut, Pak, dalam hal ini. Nah, mungkin dalam hal ini, Pak, bagaimana mungkin ada suatu kontribusi dari Bapak sebagai orang yang berkecimpung, yang lebih mumpuni di dalam budaya ini, untuk mengantisipasi hal-hal ini, Pak. Karena negara belum mampu saat ini. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat siang, selamat siang. Tepuk tangan Pak Dewa. Kalau perlu ditanggapi, silakan pada narasumber ditanggapi, walaupun tadi secara implisit sudah disinggung juga bahwa itu bagian dari konflik dari seorang penulis naskah atau sutradara, bagaimana hubungan
penulis atau manusia ini dengan lingkungan, dengan masyarakat. Jadi konflik-konflik itulah nanti diangkat ke menjadi sebuah naskah drama seperti itu Pak Dewo. Kalau memang perlu ditambahkan silakan Bapak. Bisa singkat Pak Dan. Ya, kalau saya selama dia sudah menjadi sebuah karya, sebuah naskah atau yang sudah masuk ranahnya seni, dalam konteks ini sudah ada naskahnya, sudah ada karyanya, baru saya bisa masuk. Kalau enggak ya apalah daya saya begitu ya. Saya cuma bisa cuap-cuap atau mungkin bahkan sebaiknya tidak berkata sama sekali. Ketika dia sudah masuk menjadi naskah, menjadi sebuah pertunjukan, seorang dramaturg baru bisa ngomong di situ karena memang dia ada di situ. Tapi kalau saya kemudian berfungsi atau berperan sebagai orang luar bukan dalam konteks dramaturgi, ya terserah itu ya. Tapi begitu Pak. Dari saya tambahannya itu. Ada cuma silakan. Oke, makasih Pak Dewa. Memang untuk merubah sistem sangat sulit. Ini memang dibutuhkan tidak hanya dari seniman memang, karena seniman memang hanya akan memberikan satu gambaran atas peristiwa, bagaimana dramatik ironi, pilihan seperti apa si penonton, audien ketika melihat atas pementasan itu pun juga sebenarnya tidak bisa bahwa seorang pengkarya itu penonton kamu harus begini, itu memang tidak bisa. Ya sebenarnya kegelisahan itu juga dirasakan banyak orang, apalagi di Solo itu yang konon memang basisnya mohon maaf ada MTA, kemudian ada Wahabi dan sebagainya yang memang kemudian sedikit-sedikit dikafirkan, sedikit-sedikit dibid'ahkan gitu. Saya selaku orang Solo memang sebenarnya sangat mengganggu, tetapi juga kita tidak bisa merubah atas itu. Sebagai status saya sebagai seorang seniman, ketika saya dikatakan sebagai seniman, ya saya hanya bisa berperan untuk memberikan satu karya agar bagaimana kita bertoleransi antar agama. Ini yang satu agama saja memang terjadi benturan seperti itu, tapi juga tidak akan mungkin kita kemudian akan sama seperti Non Sewu yang dikatakan sebagai teroris, misalnya ketika saya Nahdien misalnya saya harus memerangi mereka, barangkali itu juga bukan jalan yang terbaik. Tetapi bahwa di Solo sendiri karya-karya, apalagi dulu pada keberangkatan Gapit, kemudian Neo Gapit, kemudian ada yang dulu Gidak-Gidik, kemudian sekarang menjadi Baluarti, Rumah Kita Baluarti, kemudian ada Bakar Production yang dia berbicara atas teater boneka atau mengkolaborasi antara wayang golek dengan teater, mengutarakan atau membicarakan persoalan-persoalan pertentangan itu sudah sangat banyak. Artinya bagaimana untuk membuka wawasan bagi orang-orang yang dalam tanda petik memang sangat-sangat susah untuk digiring gitu aja lah. Itu sebenarnya di Solo masih sangat banyak sekali karya-karya itu. Tetapi juga kita tidak pernah akan membuat penonton kamu harus seperti ini. Itu bukan wilayah kita, karena wilayah kita di Solo memang cukup banyak yang hanya berkarya itu sebagai suko parisuko, yang penting menghibur gitu.
karena persoalan-persoalan termasuk persoalan-persoalan itu yang sudah banyak membebani masyarakat, yang kemudian agar masyarakat tidak lagi pelik dengan persoalan-persoalan seperti itu, akhirnya mereka berkarya yang penting memberi hiburan dengan menyindir, memberikan satir, memberikan ironi pada persoalan-persoalan itu, tapi konteksnya tetap dengan suko parisuko atau menghibur. Itu sebenarnya bahkan sekarang ini di Solo malah itu menjadi pilihan daripada pementasan-pementasan yang serius, kemudian dia harus berorasi pada sebuah persoalan. Ini sekarang di Solo malah justru berkembangnya seperti itu, yang epic-epic. Jadi berkarya dengan menghibur, tetapi dalam karya itu tetap ada sindiran, ada dramatik ironi, ada satir yang kemudian ditampilkan. Dan akhirnya memang terulang kepada para penonton bagaimana kemudian akan mengambil sikap atau retrospeksi terhadap sebuah pementasan yang kita ketengahkan. Barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan, Pak Dewa. Mohon maaf kalau jika tidak berkenan. Oke, dari saya cukup sekian. Om, Santi, Om. Mas Hasbullah, ada mau ditambahkan? Nih, silakan. Baik, Pak Dewa dari Lombok juga, Pak. Oke. Nah, kalau masalah tadi, masalah yang berkaitan dengan ada yang diharamkan dan ini, kebetulan karena tiang Pak di Lingsar Pak masih toleransinya masih kuat antara umat beragama, dan kita kan selalu mengadakan yang namanya perang topat, acara puja wali ya, di sebuah pura Lingsar. Dan di situ ada sudah menyimbolkan dari nenek moyang kita itu ada kemalik dan ada pura. Nah, di situ sudah dari dulu kita sudah diajarkan, sudah disimbolkan dengan toleransi. Nah, ini sekarang itu sudah mulai diagungkan lagi, Pak. Sudah mulai bergeser ke timur dan sudah ditemukan berbagai artefak dan mulai dimasukkan dalam budaya dan selalu diperingati setiap tahunnya. Kayak di kawasan Kumbung itu ada kemalik juga. Nah, itu kehidupan di sana itu sudah toleransinya kuat. Nah, untuk masalah ke pemerintah, mungkin kita bisa singgung melalui tema-tema di teater kita nanti, seperti itu. Atau kalau ada orang yang lebih punya kuasa, yang lebih tinggi untuk menyampaikannya ke pemerintah, itu lebih baik seperti itu. Mungkin itu aja Pak Dewa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Sebentar Pak, sedikit mohon. Terima kasih Pak atas Bapak pemaparan Bapak tentang. Kalau boleh saya katakan, memang apa yang Bapak katakan secara teori itu benar Pak. Benar adanya. Bahwa itu selalu diadakan setiap tahun, dan menurut Bapak itu mengatakan bahwa itu sebagai bukti daripada toleransi kehidupan kita di Lombok Pak ya. Itu secara teori mungkin bisa saya benarkan Pak. Dan pada awal daripada itu memang itu oke Pak. Saya setuju dengan pendapat Bapak. Itu adalah suatu toleransi katakan untuk ukuran di Lombok. Tapi dalam realnya Pak, fakta sekarang di dalam kenyataan Pak, kita dalam hal ini kita bebas berbicara Pak ya, kan dilindungi. Jadi supaya jangan istilahnya kita berbicara itu asal senang, asal Bapak senang saja. Tapi kita kembali pada konflik of interest di dalam kenyataan kehidupan sosial kemasyarakatan. Mohon maaf Pak, khususnya dari saudara-saudara kita yang mengklaim dirinya sebagai orang dari yang beriman Pak. Sudah sering terjadi ada upaya
Mungkin Bapak belum tahu. Pura Lingsar itu Pak, yang kita anggap sebagai tolak ukur toleransi seperti yang Bapak katakan. Itu ada upaya-upaya dari kelompok yang oknum yang mengklaim dirinya sebagai orang yang beriman. Itu ada upaya merusak pura itu. Pak Dewo. Dan yang kedua sendiri Pak. Yang kedua Dewo, Pak. Pak Dewo, ini bukan tempatnya berbicara hal itu sudah keluar dari jalur. Mohon nanti kalau memang bicara itu nanti saja dengan beliau. Ini anunya tentang drama. Itu sudah konflik ke sosial. Nanti kami dilanggar berbicara tentang itu. Bukan di sini tempatnya. Terima kasih Pak Dewo. Nanti kasih kesempatan yang lain dulu. Nanti kita bicara di luar saja, di luar. Terima kasih Pak. Jadi begitu Pak. Oke. Agar Bapak. Silakan ambil mic-nya dulu orang lain. Kalau ada yang dari cewek atau dari mahasiswi, silakan. Kasih berikan satu kesempatan lagi. Kalau ada, masih ada? Nanti Pak D nanti memberikan anu aja Pak D. Kalau ada dari, ayo. Tidak ada ya? Oke dah, kalau tidak ada mungkin kita lanjutkan dulu pemateri berikutnya. Silakan Pak Made dengan Bu Sisi. Persilakan. Kemungkinan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang narasumber berdua juga masih bisa berkaitan dengan drama. Silakan Pak Made dengan Bu Sisi. Terima kasih banyak Pak Tafsir. Tepuk tangan dulu. Cek satu tes. Sebelum Tiang mulai, Tiang ingin menyapa adik-adik. Pertama adalah Bapak WD3 yang Tiang hormati. Ada teman saya ini Pak Kaprodi PSP, ini seniman juga, Bapak Kaprodi Musik. Ini semua teman-teman seniman, Pak Ngurah. Selamat siang, adik-adik semua. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Tepuk tangan untuk kita semua. Okay. Mohon maaf ini. Sebelum Tiang lanjut, Pak WD, Tiang hanya mau menggarisbawahi sedikit apa yang ditanyakan teman kita dari Brasil. What is your name? Igor. Bagus. Oh, lebih baik bagus saja ya. Kalau Igor saya kurang ngerti, bagus saya ngerti ya. Dan Pak Dewo juga. Kalau tidak salah mungkin tadi pernah menanyakan tentang teater modern itu ya. Kalau saya bisa garis bawah sedikit, if I can answer a little bit about your question, in Bali, actually we have a lot of traditional theater, but after year by year, ya, setelah perkembangannya, till now, a lot of theater in Bali we using theater like this, lighting, sound, and many equipment about theater. Jadi itu yang menyebabkan that now we call modern theater. And also before we don't have script or naskah. Di Bali dulu tidak banyak ada naskah. So now most of theater in Bali who they have script we call modern theater. It is okay? Ya, nggak apa-apa. Nanti we can talk later, okay? Pak Dewo, mohon maaf. Oh, maaf Pak WD. Pak Dewo tadi penanyakan bagaimana pemerintah sebenarnya begini Pak Dewo. Tidak hanya not only now, long time ago. Zaman Maya dan Nawa itu tidak percaya dengan Tuhan. Apa itu Tuhan? Saya Tuhan. Itu zaman dulu, berapa tahun yang lalu. Maya dan Nawa ini tidak percaya Tuhan, tempat suci dihancurkan. Perkembangannya akhirnya bagaimana? Dia tunduk dengan yang Hindra yang bisa mengalahkan dia karena dia menjalankan yang disebut dengan adharma. Nah, kembali ke Indonesia, kembali ke Nusantara, jadi tidak usah khawatir ada orang yang oh wayang ini haram, topeng ini haram.
itu kan oknum, hanya beberapa orang. Di Bali juga ada Pak Dewo, ada seperti itu. Umat agama apapun yang percaya ada. Cuman karena apa? Satu, mereka kurang paham. Dan juga mereka pemahamannya tidak sedalam Bapak Ibu yang sudah mendalami seni pewayangan, seni topeng. Itu saya kira terjadilah miskomunikasi sehingga dianggap ini kurang bagus. Teman kita Pak Bagus dari Brasil, kenapa dia ke Bali? Kenapa dia belajar tari ya, tepuk tangan untuk dia itu. Ya, karena apa? Karena pemahamannya terhadap seni Bali, seni Nusantara luar biasa. Dia datang ke sini. Dia juga punya teman dari Australia, dari Eropa. Begitu saya mau ke tempat suci, Pak Made, can I follow you? Bisa saya ikut sembahyang? Why not if you want? Kalau kamu mau ikut saya sembahyang, nggak apa-apa, tapi saya tidak memaksa. Itu orang Australia loh. Kadang-kadang orang Bali sendiri saat upacara tidak mau ke pura. Betul apa enggak? Mereka main ceki, main dadu. Saya bukan orang bilang orang Indonesia, orang Bali sendiri, semua orang sudah sembahyang, pendetanya sedang merdidiosio, dia asik main ceki. Apakah itu dikatakan orang yang anti agama? Melihat orang yang sembahyang, mereka main ceki, main dadu. Nah itu, jadi Tiang bukan menyalahkan orang yang, oh ini wayang aram, pemahamannya dia belum. Mereka juga oknum seperti Pak Dewa bilang. Nih Pak Dewa, contohnya sekarang anaknya Pak Jokowi mengadakan apa yang di Solo? Pawai ogoh-ogoh, pakaian adat Bali. Walaupun ada apa namanya cuitan-cuitan, tapi itu segelintir oknum juga itu. Itulah cara pemerintah sekarang. Di Solo dibuka toleransi di Solo luar biasa, tepuk tangan untuk teman dari Solo, dari Jogja. Ya. Oke, Pak Kadek dekat yang sedikit aja. Dewa sudah oke? Oke, padu-padu ngenudang ya. Oke, biar tidak ngantuk semuanya, yang mau menggebrak ini teman-teman bagi dua Pak. Ada beliau juga. Tadi luar biasa tentang dramaturgi, saya sangat salut dan saya baru mengerti bahwa saya disuruh mengajar mata kuliah di pedalangan dramaturgi, kadang-kadang juga bingung apa itu dramaturgi gitu. Ya ternyata dramaturgi itu sangat general, sangat umum. Mungkin ada secara spesifik tapi memang sangat umum sekali. Termasuk tadi konflik, saya setuju sekali. Kalau teater, kalau drama tidak ada konflik, monoton, lurus begini aja. Betul apa enggak teman-teman, adik-adik? Adik-adik yang punya pacar kalau enggak ada cekcok sedikit enggak bagus, harus ada konflik. Ya. Betul ya sayang? Tuh. Jadi pasti ada konflik. Iya, kalau di Bali dibilang apa seperti kekep dengan tekep. Jadi kita pasti ada konflik internal, konflik eksternal dan sebagainya. Nah, sekarang mau coba ini vokal di sini dulu. Apa yang Mbak Made bilang mohon diikuti. Ja! Oh, belum ini, masih ngantuk ini. Ja! Kurang keras lagi. Ja! 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 Cukup, tepuk tangan lu kelompok ini dulu ya. Yang kelompok di sini. Ja! Kurang keras. Ja! 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 Terima kasih. Itu baru satu aja ini. Workshopnya baru satu. Sekarang yang di sini. Ini luar biasa nih, Pak, tepuk tangan ini. Ulang lagi. Nah, sekali lagi. Yang PR-nya yang kedua. Baru 6 nilainya, belum 10. Yang di sini sekarang kita coba, ya. Mau apa enggak di sini? Coba. Ja! 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 Itu harusnya. Jadi kita itu main drama juga tidak boleh halo gini, harus juga kekuatan. Keluarkan dari dalam energi. Bagus. Udah mulai. Sekali lagi. Ini nilainya 8 loh, di sana 6. Wah, awas ini yang sana.
Nah, sekarang coba sini kali. Sekarang yang beda materinya. Siap? Yang cewek-cewek ini, yang cewek-cewek buka mulutnya. Sekali lagi. Wah, udah lumayan, udah lumayan. Nah, di sini sekarang. Oke. Yang di sini. Tuh, 2. Ah, itu udah ada tambahan, ada bonus ya. Lagi sekali. Manusia. Jadi tangan ya. Terakhir. Manusia. Tepuk tangan, luar biasa. Semuanya luar biasa sekarang ya. Karena biasa di luar. Oke, saya minta ada bantuan dari mahasiswa. Ini mohon maaf Pak ini. Coba mahasiswa pedalangan tadi yang saya tunjuk 2 orang. 2 orang mana itu? Kabur ya? Inilah kalau apa namanya mungkin kita tidak mengawasi mungkin kabur tadi. Saya minta ada mahasiswa pedalangan coba sini 2 orang. Sugi, ambil cari teman 2 aja. Ayo cepat. Ya, ini kita workshop sebenarnya ini udah mulai workshop. Ayo, cepat 2 orang. Ayo Sugi. Yuk, cepat. Boleh yang di sana boleh 2 orang. Ayo. Lagi 1 orang. Kalau nggak mau maju ini nggak mau belajar teater. Ayo, cepat. Boleh. Ayo maju lagi 1, panggil temennya 1, enggak apa-apa ya. Oke. Kita tari cak di Bali itu ada yang bilang monkey dance, fire dance. Sebenarnya kecak itu adalah munculnya awalnya ini teater tradisi. Munculnya awalnya adalah terjadi pandemik seperti sekarang corona, tapi namanya beda. Nah, cak itu muncul ada pandemi, banyak orang yang menderita sakit kulit. Kemudian menyelenggarakan upacara namanya noblek keliling desa, diakhiri di pura dan dilaksanakan sembahyang. Ada orang yang trans, kerauhan, kesurupan, nadi, kepangluh, and so on itu. Nah, akhirnya dari pemuka desa itu yang kerauhan itu yang menari begini, dibuatkanlah musik tapi tidak mau diiringi dengan gamelan dari perunggu atau bambu atau kayu. Diminta iringannya dari vokal yang sekarang kita sebut cak atau kecak. Nah, itulah munculnya. Nah, cak ini juga merupakan suatu tarian yang syarat dengan olah vokal. Kurs di mana sentakan-sentakan vokal-vokalnya itu umpamanya sir. Coba semuanya. 1, 2, 3 sir. Sir. Yang keras. Sir. 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 Yang keras. Sir. Sir. Nah, itu sebenarnya juga narik napas, keluarkan sir, apalagi digerakkan badan sir, sir. Ini juga prana, ini juga yoga sebenarnya, tapi dalam bentuk seni pertunjukan. Nah, yang minta lagi 2 menit saja, ini teater tradisi, ini kebetulan anak yang sendiri, ini yang lain tidak mau maju, coba siriang iriang uriang izin Pak Dek. Yang keren uriang semuanya ikut siriang iriang yang keras iriang siriang iriang yang sini kurang keras iriang siriang iriang uriang yang bawah suara kurang keras iriang yang di belakang maju sini 1 iriang uriang iriang sir cepat uriang izin
Siriang. Ayo, maju. Iriang, Yang, terus. Siriang. Sini, cepat. Bilang ini. Iriang. Pom, pom, pom. Iriang, Iriang, Iriang. Pom, 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 pom. Terus. Pom. Siriang, Iriang, yang sebelah sini, ikut dia. Ikut saya. Cak. Bagus. Yang ini. Cak. Keras. Yang keras. Yang ini. Yang keras. Kurang keras di belakang. Yang ini. Keras, yang keras. Yang keras lagi, yang keras lagi. Keras lagi. Kalau saya bilang pun semuanya bilang sir. Thank you, terima kasih. Jadi itu adalah bagaimana dulu kita belajar cak. Cak yang pertama namanya cak lesung. Cak. Ini Bapak Profesor ini tukang kelempung. Paling penting kalau dia main-main, pong, semuanya cak. Tanya sama Pak Keprodi ini, kalau ritmenya salah, hancur. Kalau di di manajemen ini benahara. Kalau dia salah, umpamanya pong, coba cepatkan. Pong. Begitu dia cepat, ini benaharanya ya. Kemudian melodinya adalah yang tadi ya. Melodinya biar Bapak Ibu semua tahu, melodinya itu adalah siriang, iriang, uriang, iriang. Ayo ikuti saya. Siriang, iriang, uriang, iriang, siriang. Nah begitulah melodinya. Terima kasih, thank you very much. Maaf sedikit ini dagang obat ini. Ya jadi begitu Bapak Ibu, karena Pak WD memberikan kami bagian. Boleh duduk dulu, nak. Boleh duduk dulu. Nanti honornya belakangan ya. Teater tradisi itu memang muncul dari masyarakat di Bali. Bapak Ibu adik-adik sudah tahu ada cak, ada gambuh, ada calon narang. Kemudian ada drama gong, ada arjo. Ini Pak WD ini ahli arjo ini. Pak WD, nanti saya suruh menyanyi nanti beliau. Nah, itulah Bapak Ibu semua sedikit tentang teater tradisi yang di Bali. Dalam perkembangannya selalu ada pasang surut. Dulu pernah drama gong sangat terkenal, kemudian mengalami pasang surut. Arje sangat terkenal. Pak Ibu pernah dengar di Bali ada Arje Akah Canging, Arje Printing Emas. Pak WD yang ikut menari juga pasang surut begini. Gambuh ini tokoh gambuh yang bapak saya ini dari PSP juga begitu pasang surut. Sampai wayang, kebetulan saya sendiri adalah dari jurusan pedalangan bersama Bapak WD. Wayang juga dulu mengalami zaman keemasan. Setiap upacara ada wayang, belum cengblong, belum joblar. Kemudian mengalami pasang surut sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, tergantung juga pemerintah sebagai payung daripada semua seni budaya yang ada di Bali khususnya dan di Nusantara. Seperti tadi
Karena anaknya Pak Jokowi jadi apa namanya kepala daerah, semua agama diberikan tempat. Lain pemimpin, lain daripada konsep atau lain dari keputusannya. Yang percaya dengan hal itu. Dulu zamannya Pak Mangku begini di Bali, zamannya Pak Koster begini. Dulu mana zaman Pak Mangku ada yang namanya Satkerti Loko Bali? Enggak ada. Nah, ada orang menyebut itu. Sekarang begitu Pak Koster, Pak Gubernur, Satkerti Loko Bali, hampir setiap saat kita dengar, walaupun ada adik-adik tidak mengerti gitu. Kita sebenarnya sudah melakoni, sudah menjalankan. Sama dengan teater. Tadi beliau-beliau ini bilang konflik, apakah adik-adik baru lahir tidak pernah mengalami konflik? Semua orang mengalami, cuman belum tercatat, belum kita apa namanya masukkan ini termasuk konflik intern, ekstern dan sebagainya, termasuk dramaturgi. Tadi beliau juga mengatakan semuanya dramaturgi, tugas dramaturgi itu sebenarnya kadang-kadang tidak kelihatan, tapi kelihatan sebenarnya penting. Ya, very important ya, sangat penting sekali. Ya, termasuk apa namanya seni yang modern sekarang yang ditanyakan oleh teman kita Pak Bagus yang dari Brasil ya. Mereka tadi bertanya di mana ada teater modern, kenapa saya belum pernah lihat di mana bagaimana teater modern yang ada di Bali, di Indonesia. Kalau tidak salah kita di Bali, di Indonesia harus bangga, banyak tokoh-tokoh teater dunia pernah datang ke Nusantara, ke Indonesia, juga ke Bali. Salah satu contoh yang namanya Julie Taymor. Julie Taymor itu yang membuat The Lion King. Mereka itu pernah hidup di Indonesia lebih dari 3 tahun. Bersama Rendra, Putu Wijaya, kemudian ke Bali. Mencari seniman-seniman alam yang ada di Bali. Tokoh teater, tokoh seni dipelajari oleh Julie Taymor, bagaimana membuat kostum, bagaimana membuat topeng. Akhirnya Julie Taymor itu menjadi seorang sutradara atau artistik direktor sangat terkenal di dunia dengan garapannya The Lion King, Green Bird. Ada lagi beberapa karyanya, kebetulan saya sendiri pernah melihat di Los Angeles, itu judulnya Green Bird. Dan juga yang sangat terkenal itu Magic Flute, itu karya dari Julie Taymor. Makanya tidak salah, kalau tidak salah mungkin sekitar 4 tahun yang lalu dia sempat ke ISI membilang terima kasih kepada kita, seniman Nusantara, seniman Bali, karena dia banyak mengambil ide-ide. Dia pergi ke Afrika, mengambil ide Afrika. Pergi ke Jepang, ngambil ide dari Jepang. Pergi ke Indonesia, semua keunikan yang ada di Indonesia ini diambil, dibuatlah sebuah karya-karya di Broadway yang sangat terkenal. Nah itulah Bapak Ibu, adik-adik. Jadi sehingga bagaimana teater tradisi yang memberikan sumbangan yang sangat luar biasa seperti tadi dibilang Bapak Putu Wijaya, setiap karyanya ada layar, ada siluet, ada multimedia. Nah multimedia ini sangat penting dalam juga bagaimana perkembangan teater tradisi dan modern. Dulu orang tua kita hanya membawa obor aja begini. Dong ade awak biso. Sudah luar biasa, hanya obor. Belum ada polo sport, belum ada Fresnel, belum ada lampu yang LED, LCD dan semacam. Tapi kuat juga. Itu multimedianya adalah obor. Nah sekarang dong aden polo sport standby, awak bisto stop. Itu sekarang teater modern ada komputerisasi, orang yang mendesain lighting, mendesain teater dan segala macam seperti yang dibilang tadi. Itulah zaman sekarang. Jadi intinya yang mau sampaikan, antara yang tradisi dan modern sama-sama kita gabungkan. Tidak ada yang menyalahkan, bagaimana sinkron, memadukan, sehingga ini menjadi karya, garapan yang menarik, yang betul-betul bisa dinikmati, tidak hanya oleh kita, oleh orang luar pun datang ke sini, orang Eropa, orang Australia, Amerika, bisa memahami walaupun
ya bahasanya tidak menggunakan bahasa Inggris, tapi dengan bahasa Kubuh mereka bisa mengerti gitu. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan sedikit bagaimana hubungan tradisi dan modern ini. Mohon maaf, dagangannya masih banyak. Nah, ini sedikit saja Bapak Ibu. Kebetulan Tiang lahir di desa, ayah adalah seorang seniman yang bernama Bapak Sijo, sama dengan beliau-beliau di sini juga orang tuanya seniman. Dari tradisi itu Tiang berusaha bagaimana caranya agar yang teater tradisi itu menjadi modern. Salah satunya, lanjut Pak Rindo, karya yang Tiang waktu Tiang S1, saya S1 itu membuat judulnya Bima Swarga tahun 1992. Nah, di sana saya mulai menggunakan bersama Mas Raisi spinning motor. Jadi zaman dulu ada namanya overhead projector. Saya kasih air di atasnya, kasih plastik, kemudian kasih motor sehingga ada awan yang bergerak. Tapi itu dari overhead projector, belum LCD. Nah, itulah kemudian menggunakan drum yang modern. Ada kombinasi layar lebar, kemudian beberapa juga kita menggunakan gobo. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu kalau di panggung itu kelihatan seperti hutan, seperti laut, itulah peranan dari lighting yang sangat modern. Oke, lanjut Pak Rindo. Kemudian syukur astungkaro alhamdulillah setelah Tiang tamat di sini S1 diundanglah oleh salah satu orang teater yang namanya Ken Depro ke Seattle. Di sana yang berkolaborasi dengan Dalang Jawa, Bapak Joko Raharjo almarhum, membuat garapan yang namanya Visible Religion, itu tahun 1993. Nah, garapan wayang pada saat itu yang uniknya menggunakan layar 10 meter, Dalang Jawa berada di depan layar, seperti layaknya wayang Jawa ditonton dari depan. Tiang, saya sendiri di belakang. Begitu Bima bergerak, Bima Jawa, set, lampunya langsung hilang, muncul Bima Bali dengan bayangan. Inilah kombinasi multimedia antara Bali dan Jawa. Begitu perang di sini, Bima berperang dengan raksasa, hilang, disambung di belakang. Mereka menggunakan 14 slide projector. Jadi setiap image-nya itu berubah-ubah. Mau api, mau air, mau adegan sorga, bisa berubah-ubah secara otomatis gitu. Lanjut Pak Rindo, cepatkan aja. Nah, kemudian ada seorang dalang yang dari Amerika yang bernama Larry Reed. Dia berasal dari San Francisco. Dia belajar wayang di sini di Tabanan kepada Bapak Rajek almarhum, anak bapaknya Pak Sumandi. Larry ini juga dia meng-create sebuah wayang yang disebut dengan wayang listrik, menggunakan topeng seperti yang gambar paling di ujung bawah sebelah kanan itu sebenarnya aktor tapi menggunakan topeng, di mana topengnya ada dua sisi. Itu bisa seolah-olah wayang wong itu seperti wayang kulit karena dia memakai topeng yang multi, termasuk beberapa lightingnya. Silakan lanjut aja Pak Rindo. Nah, dari pengalaman itu akhirnya ada salah satu juga artistic director, seorang direktur dari Australia yang bernama Nigel Jamieson sama Peter Wilson. Kebetulan saya diundang untuk ikut membuat garapan judulnya The Death of Sita, itu di tahun 2000. Syukur The Death of Sita ini kita pergi ke beberapa negara, mulai di Perth, Australia, kemudian Adelaide, Melbourne, Sydney, New York, London, dan berbagai negara pentas. Dan pementasan ini mengambil cerita yang tradisi, Ramayana. Kalau di Ramayana yang tradisi, raksasanya itu adalah raksasa yang matanya besar, badannya besar seperti ogoh-ogoh, tapi dalam cerita ini monsternya adalah bulldozer. Bulldozer yang dia menghancurkan hutan, menghancurkan rumah. Kemudian yang sebelah kiri itu ada manusia listrik. Waktu itu belum semarak ada tiang-tiang telepon di Bali, di
di Indonesia. Dari sana dia meneropong, suatu saat negara kita, daerah kita dipenuhi oleh tiang-tiang seperti itu yang sebelah kanan itu. Dengan polusi, kalau kita tidak sebagai seniman tidak bisa memberikan kritik, masukan kepada masyarakat, nanti habis setiap jengkal tanah. Ini dari Telkomsel, ini dari apa, nanti habis. Contohnya sekarang saya di kampung, sawah yang begitu indah diseberangi oleh tiang listrik yang tingginya sampai 5 meter. Bagaimana melihat bayangan seperti itu yang sebelah kiri itu? Begitulah kalau kita sebagai seniman tidak mau memberikan masukan, kritik kepada pemerintah, kepada pengusaha, kita sebagai seniman juga bertugas seperti itu. Ini yang karya yang tiang garap bersama teman yang dari Australia. Lanjut, dicepatkan aja. Nah, kemudian Bapak Ibu, karya teater yang paling besar yang saya bikin, seperti tadi Bapak menyebutkan itu, ada Depdan di Bali. Sebelum Depdan kita bikin namanya Bali Agung. Teater yang terbesar di Indonesia, menggunakan hidrolik, penarinya bisa muncul dari panggung, menggunakan flying, bisa terbang, bisa naik, kemudian menggunakan satwa, menggunakan gajah, menggunakan harimau, menggunakan burung. Jadi inilah yang saya garap dengan seorang direktor namanya Peter Wilson. Sekarang Astungkara alhamdulillah bangkit kembali, baru 2 kali show. Dulu setiap hari show-nya di Bali Safari. Kalau Bapak Ibu adik-adik mau nonton, boleh kontak saya, enggak usah beli tiket 400.000. Gratis, tapi harus kasih tahu sebelumnya gitu. Kemarin ada teman mau nonton yang ngajak, tapi dari belakang masuk. Itu namanya Bali Theater di Bali Safari and Marine Park yang berlokasi di daerah Gianyar di daerah Seronggo. Nah, sekarang saya gunakan tempat ini untuk berkreativitas dengan anak-anak sanggar yang jumlahnya kurang lebih 500 anak-anak dari TK, SD, SMP, sampai yang sudah berkeluarga di Sanggar Paripurna, untuk ikut dalam karya teater ini agar mereka juga dapat ilmu. Jadi anak-anak kecil kita ajak menari, tiba-tiba ada gajah jalan, beberapa ada burung terbang dari depan, kemudian ada bebek datang, setelah itu dia adegan perkawinan, tiba-tiba burung merpati terbang di antara mereka. Nah, inilah teater mungkin bisa dikatakan modern yang menggunakan satwa, menggunakan pawang gajah yang kita kolaborasikan dengan judul Bali Agung, mengisahkan perkawinan Raja Bali dengan putri Cina yang bernama Kang Chingwi. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu dan ada waktu adik-adik, boleh nonton ke sana. Kalau lewat saya gratis, tapi kalau tidak lewat saya, belilah tiket 200 sampai 400.000, tergantung daripada tempatnya ya di auditorium itu. Mungkin itu, silakan Pak Rindo. Itulah yang lanjut, mungkin foto-foto saja lanjut Pak Rindo, biar nanti Mbaknya bisa banyak nanti memberikan ilmu kepada kita. Jadi kita bagi-bagi waktu. Nah, ini beberapa image dari, kalau yang ada polo sportnya itu kebetulan kami dulu pentas di tim di Taman Ismail Marzuki. Yang penari di depan itu kalau tidak salah itu Ayu Laksmi, di belakangnya ada Dewi Sita. Saya sering bekerja begitu. Ada seorang aktor di depan berdialog, menari, tiba-tiba di belakang ada tokoh wayang. Itu kolaborasi yang di atas, yang sebelah sini itu murni wayang kulit semua, yang di bawah kombinasi antara wayang kulit dan juga beberapa efek. Lanjut Pak Rindo. Lanjut, ini beberapa anak-anak sanggar yang bikin karya teater modern dengan siluet, dengan gerakan. Lanjut, nah ini salah satu foto, gambar ketika saya diundang ke Melbourne untuk memberikan workshop kepada guru-guru seni, mereka yang memberikan pendidikan kepada anak-anak dari elementary school, junior high school, agar mereka juga punya pemahaman tentang seni tradisi yang ada di Nusantara, khususnya yang ada di Bali. Mereka semua membuat wayang. Di ending, di akhir dari workshop itu saya suruh, now you can create
the puppets, any character, ya. What you want to create, please. This is the material. Ini ada plastik, ini ada karton, ini ada kaca. You can make any character whatever you want. Nah ini mereka. Jadi mereka bikin wayang macam-macam. Ada ular, ada kancil dan sebagainya. Itulah semoga workshop ini nanti bisa menghasilkan sebuah hasil teater, ya, harapan dari Pak WD, harap kita semua, mudah-mudahan kampus isi yang tercinta ini nanti bisa membuat jurusan teater sehingga kita semua juga bisa belajar tentang teater modern dan sebagainya. Mungkin itu Pak WD, Bapak Ibu yang bisa yang sampaikan, kurang lebih kalau ada hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Semoga workshop ini nantinya akan menghasilkan hal-hal yang memang betul-betul canangkan oleh Pak WD, oleh Bapak Rektor dan kita semua. Yang tutup dengan Paramesanti, Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak Pak Made untuk mempersingkat waktu. Karena sebentar, mohon juga adik-adik semuanya yang masih tinggal di sini, kami sangat mengharapkan dan berterima kasih karena habis nanti penyajian Bu Sisi, kita akan ada beberapa penampilan untuk teater, nanti mungkin diambil dari bapak teman-teman dari tari atau dalangan atau dari jurusan yang lain, bisa dilatih di sini sebentar sebagai hasil dari teori-teori yang diberikan tadi. Masih Pak Made tadi sudah berikan bagaimana awal mulanya teater modern. Kalau di Bali kita tetap berpijak pada teater tradisi, kekuatan teater tradisi kemudian akan menjadi mengembangkan teater modern itu sendiri. Oke, Bu Sisi, kami persilakan. Terima kasih, mohon izin. Perkenalkan, saya Zizi dari Institut Kesenian Jakarta. Dan berhubung saya dari IKJ, ada baiknya saya buka dengan pantun sedikit, boleh? Akhirnya ada suara juga, dari tadi diem aja. Pergi ke situ beli kue putu. Terima kasih cakepnya. Si Aji beli sekuteng. Om Swastiastu, nih si Zizi datang. Terima kasih. Jadi memang background saya sebenarnya di lenong. Dari umur 8 tahun saya sudah mulai berlatih lenong. Dan lenong bocah waktu itu, mungkin teman-teman atau adik-adik ada yang pernah dengar lenong bocah, dulu tayangnya di TPI. Pertama kali belajar itu benar-benar karena tertarik dengan budaya Betawi terutama. Saya suka dengan slapsticknya, saya suka dengan improvisasinya, dan pertama kali masuk lenong juga lumayan kaget karena ternyata kita nggak disuruh menghafal skenario, kita nggak disuruh belajar olah vokal di situ, karena memang kalau seniman Betawi saat itu hanya mengandalkan situasi yang ada. Jadi kita lihat situasi, banyak juga main fisik saat itu, bercandanya tuh main ceng-cengan. Ngerti ceng-cengan nggak? Ngerti. Okay. Ceng-cengan tuh kayak, bisa aja, pendek gitu. Kalau Betawi seperti itu. Dan itu bisa dibilang jadi representasi teater ke televisi di Indonesia. Jadi tadinya teater klasik, lenong, akhirnya diambil, diadaptasi, dimasukkan ke televisi, dan ternyata banyak sekali peminatnya saat itu, ratingnya naik, dan akhirnya ada lagi yang namanya lenong rumpi. Mungkin ada yang pernah dengar? Waktu itu bintangnya ada Hari De Frates, ada Debis Hertian, dan kerennya semua pemainnya, pelakonnya bukan orang Betawi. Karena memang kalau bahasa Betawi sendiri itu tidak ada bahasa khusus, kita tidak ada. Kan mungkin kalau di Bali misalnya yang saya tahu, ken-ken kabare, benar nggak? Itu kan apa kabar. Nah kalau di Betawi enggak, cuma apa kabar gitu doang. Jadi lebih ke dialek. Makanya kenapa orang-orang yang baru belajar bahasa Betawi itu sangat mudah untuk mempelajari. Dan setelah itu saya mulai masuk ke sinetron.
itu merasa perbedaannya luar biasa dari yang nggak menghafal skenario, dari yang cuman bisa dibilang aktingnya suka-suka saya. Nggak ada aturan, gesturnya harus lebih terlihat, vokalnya harus lebih kencang karena di teater, karena di panggung. Setelah masuk televisi, itu ada workshopnya. Kita harus menghafal skenario, kita harus memancing chemistry antara kita sama lawan, harus patuh sama sutradara. Karena pernah ada kejadian, pertama kali saya main sinetron itu di tahun 98, mungkin ada yang baru lahir ya. Tahun berapa lahirnya? Oh wow, saya merasa mature di sini, bukan tua ya, mature. Jadi kelahiran tahun berapa di sini kebanyakan? Wow, oke, baik. Ada anak FFTV di sini, film televisi? Ada? Ada yang berminat ke televisi, mungkin nanti lulusnya mau ke RCTI, ke iNews atau ke Transmedia? Oke, bisa nanti ya. Ya, setelah masuk sinetron ternyata memang level aktingnya pun berbeda. Jadi yang tadinya saya nggak perlu menghafal apapun, sekarang dipaksa untuk menghafal dan scripted. Pernah satu kejadian, saya main di sinetron Luv waktu itu di RCTI, bertemu sama salah seorang senior, beliau ini luar biasa, memang basicnya dari teater, beliau main watak. Karena saya kebiasaan improvisasi dan tidak menghafal skenario, jadi ketika take pertama, itu saya dialognya suka ditambah-tambahin. Suka-suka saya, karena menurut saya ketika kalau udah take itu kan vibes-nya beda. Jadi kadang suka ada tambahan-tambahan dialog spontan. Uhuy, kok gak ada uhuйnya? Ulang ya, suka ada tambahan dialog spontan. Bagus. Ada tambahan dialog. Nah, ketika take, beliau ini tiba-tiba teriak marah. Kamu tahu nggak? Tadi waktu latihan kamu nggak ada improvisasi. Kamu tidak menghargai kita latihan tadi. Kamu tidak menghargai proses latihan kita. Kalau kamu mau nambah improvisasi, harus bilang sama saya, konfirmasi. Itu namanya kamu nggak profesional. Saya umur 10 tahun digituin sama senior, nangis langsung. Karena saya pikir kalau yang namanya acting, yang namanya berkreativitas itu bebas. Tapi ternyata enggak, tetap ada aturannya. Itu di sinetron. Ada lagi, saya pernah bermasalah, ini kayaknya memang slide saya belum terlihat ya hilalnya. Satu lagi saya pernah dimarahin, ya mungkin ini shock juga buat saya, culture shock ketika ketemu sama salah satu sutradara. Kebetulan beliau ini kakek saya sendiri, Ali Shahab, mungkin ada yang pernah dengar. Beliau ini pernah buat satu sitkom, judulnya Pepesan Kosong, itu juga salah satu representasi dari teater, dari Lenong di televisi. Pepesan Kosong waktu itu. Saya pertama kali main dengan beliau di judul Anak-anak Masa Depan. Dulu di TVRI ada sebuah drama, judulnya Rumah Masa Depan. Nah ini adalah sambungannya, continue-nya. Jadi beliau ini sutradara, Pak Ali Shahab, produser, dan menulis skenario sendiri. Semuanya dia lakukan sendiri. Ketika lagi take, ketika lagi latihan dia sudah bilang ke saya kalau ini skenario dihafalkan ya, scripted. Scripted itu berarti harus persis sama, nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangin. Karena menurut beliau, saya bikin skenario itu hampir 3 hari tidak tidur. Jadi tolong dihargai apa yang sudah saya buat. Oh oke. Memang dasar anaknya demen tampil ya, suka tampil. Jadi kalau udah kena lighting, udah action, itu bawaannya pengen nambah-nambahin. Supaya kalau di cover saya lebih lama. Emang banci tampil anaknya. Ketika udah action, itu waktu itu saya lagi bahas tentang filosofi lah, apa gitu saya lupa. Saya nambahin kata dong. Itu dia langsung teriak pakai toa. Kamu, jangan mentang-mentang kamu cucu saya, kamu seenaknya. Kamu tahu nggak? Yang namanya produser, yang namanya sutradara, yang namanya penulis itu udah punya plotnya masing-masing. Kita udah bikin semuanya all out. Kamu sebagai pemain hanya ngikutin aja apa yang sudah kami tulis, yang sudah kami suruh. Nggak usah ditambah-tambahin ide. Kamu nggak menghargai saya. Dari situ saya sadar kalau kita sebagai seniman, sebagai pelaku seni, sebagai aktris di sini harus tahu koridornya, harus tahu kapasitasnya. Ketika kita masuk ke dunia teater, ke dunia lenong, kita ikutin role-nya seperti apa. Ketika kita masuk ke sinetron, seperti ini adanya. Ketika kita masuk ke film, seperti ini adanya. Jadi nggak bisa hanya tentang diri kita, tapi kita harus bisa adaptasi sama lingkungan dan juga lawan main kita. Gitu. Oh sudah ada.
Ini kayak tadi udah sempat dibahas tentang teater tradisi dan modern, boleh di next. Ini representasi teater ke televisi, seperti singgung tadi ada Lenong Bocah, ada Lenong Rumpi, ada Opera Van Java, itu juga bagian dari mungkin seperti ketoprak humor dulu ada di RCTI, ada Ludruk Glamor, mungkin kalau ada teman-teman yang pernah ngeh, itu ada di RCTI juga. Terus ada Lapor Pak sekarang yang lagi happening, itu juga konsepnya sketsa komedi. Jadi sekarang kalau di TV kita nyebutnya itu sketsa komedi. Setiap pemain hanya dibekali sinopsis, hanya latihan sekali untuk blocking, penempatan posisi kita. Terus juga plot penonton ketawa. Jadi sangat dibutuhkan si interaksi antara pemain dan juga penonton, karena kalau enggak garing banget. Karena kalau udah live di TV itu nggak ada tambahan suara-suara audio kayak film, enggak. Karena ini live komedi. Jadi mereka akan dikasih tahu ketika adegan ini kamu harus ketawa ya. Ketika Andre-nya keserimpet kamu harus ketawa ya. Ketika Wendy datang bawa gelas kamu harus ketawa ya. Itu udah di direct dari awal. Next. Ini udah sempat dibahas tadi kan tentang gimana harusnya. Teknik dasar juga sepertinya udah pada tahu tentang olah tubuh seperti apa. Kalau di teater sepertinya harus lebih luas, gesturnya harus terlihat lebih lebar karena kita adanya di stage, ada gap antara kita dan juga penonton, ada lighting. Terus juga olah suara juga harus terlihat lebih, harus terdengar lebih kencang. Tapi kalau di sinetron dan di film sendiri enggak, karena kita pakai audio, pakai clip on. Olah rasa, ini feeling, ini penting banget sih. Karena kadang gini, kalau teman-teman ngeh, kita nonton sinetron sekarang misalnya ya, Suara Hati Istri, ku menangis. Itu dari scene pertama sampai scene 50 istrinya nangis terus. Dan nangisnya tuh lebay. Kalau teman-teman ngeh ya, nonton sinetron sama nonton film, konsep nangisnya tuh beda. Aku contohin ya, aku nangis ya. Nangis teater, nangis film, sama nangis sinetron. Nangis in 5 second. Wait. 5 second, karena kalau di sinetron dituntut untuk tayangan nanti sore. Nangis teater. Kenapa kamu meninggalkanku? Aku sudah menunggumu sejak lama. Aku mencintaimu seumur hidupku. Teater. Sinetron. Tampar aku, Mas. Kau menyebut aku seapa selama ini? Aku istrimu dan kau malah main gila sama perempuan itu. Kamu keterlaluan, Mas. Talak aku, Mas. Talak aku. Sinetron. Film nggak butuh nangis. Cuma lirik-lirikan aja tuh udah dapet feel-nya. Kenapa? Layarnya gede banget kan dari ujung sampai ujung. Bahkan kadang kalau aku sampai nangis itu sama sutradaranya dibilang lebay, acting lo terlalu sinetron sih. Terlalu lama di Indosiar ya, terlalu banyak Suara Hati Istri ya, aku menangis. Makanya kadang ada level-levelnya antara teater, antara TV, dan juga film. Karena memang totally beda banget semuanya. Terus kalau di TV sekarang ada yang namanya sinetron stripping. Tayangnya tiap hari. Itu proses yang melelahkan lahir dan batin. Karena kadang kita udah gak ada waktu untuk eksplorasi peran. Kita udah gak ada waktu untuk eksplorasi perasaan karena kita hanya dikejar oleh industri. Bisa jadi nih, skenario datang jam 10 pagi untuk tayangan jam 5 sore. Makanya sekarang ada dua kubu di industri seni di Indonesia, di televisi ya terutama. Kalau sinetron itu levelnya CD, segmennya. Karena idealismenya sudah gak ada. Justru industrinya yang lebih disoroti. Level AB-nya tuh lebih ke film dan juga teater. Jadi buat kalau kita perhatiin sekarang, banyak banget pemain-pemain dari sinetron yang mau berhijrah ke film dan enggak gampang. Kenapa? Dari proses casting aja, kita tuh udah langsung didiskriminasi. Misalnya kayak, oh anak sinetron nih, cakap-cakap serigala kayaknya nih. Enggak gampang. Tapi ada beberapa teman-teman kita yang berhasil bisa mengganti image dia dan dia bisa sekarang jadi pemain film. Dan tadi sempat Mas Hasbullah ngebahas tentang branding, tentang marketing. Ini juga berpengaruh ke kita. Jadi kalau kita lagi casting ke satu production house atau ke TV, yang ditanya sekarang bukan hanya tentang prestasi kamu apa aja, bukan tentang mau fee-nya berapa, enggak.
followers Instagram sama TikToknya berapa. Karena itu marketingnya sekarang ngaruh banget. Dan sekarang kita juga kalau di kontrak tuh ada paketan untuk promosi di sosial media. Kalau akun kita udah verified, itu harganya bisa 2 kali lipat. Jadi paket post di story, itu jadi jualan diri ya. Post di story, post di feed, itu beda lagi. Makanya maksud aku di sini tuh mau mention buat teman-teman yang mau serius banget jadi aktor atau aktris, bukan artis. Karena kalau di Indonesia tuh image artis adalah selebritis. Kalau aku lebih suka disebut aktris karena memang lebih total di dunia seni. Harus punya passion yang kencang banget, nggak boleh nyerah, dan harus yakin kalau acting itu adalah jodoh kamu. Karena kan kalau kita yakin itu jodoh kita, kita akan struggling kan, kita akan survive. Karena tidak gampang untuk bisa jadi artis yang dikenal, bukan terkenal. Kalau terkenal itu nggak sengaja, kalau dikenal itu long last. Gitu, jadi buat teman-teman yang saat ini pun masih galau menentukan nanti abis lulus mau ngapain, mau gimana, eksplorasi diri, sering-sering diskusi, dan tentuin passion kamu dari sekarang supaya makin sukses. Cukup sekian dan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum. Cek. Terima kasih Bu Sisi. Tadi sudah menyampaikan materi, langsung praktek, langsung berikan contoh. Ini sebenarnya sekarang waktunya diskusi tanya jawab. Tadi itu sebenarnya contoh antara si Lenong, film sama TV, tapi nggak apa-apa, apa di skip aja. Sudah. Sebenarnya acara niki habis ini kita diskusi, kemudian ada break. Mohon masukan pada mahasiswa. Sebenarnya makan sudah ada, apa kita lanjutkan dulu, kita lakukan praktek seperti apa dilakukan Bu Sisi dengan yang diberikan contoh nanti oleh Pak Taufik barang 10 menit. Setelah itu kita break langsung pulang. Atau kita nanti takutnya kalau break kita makan, setelah itu kalian pulang, nanti kita tidak bisa praktek. Apa kalian mau makan dulu kemudian lanjut dulu sekarang? Oke. Para narasumber, mahasiswa menginginkan kita lanjut dulu. Sebelum kita praktek nanti sudah ada kami sediakan talent Bu Sisi, Pak Tafsir. Ada sudah berapa cowok dan cewek, nanti siap kalau memang diperlukan berapa. Mungkin barang 5-10 menit kita lakukan praktek di sini agar tidak pindah lagi ke ruang sana. Nah, sebelum nanti kita praktek, berikan contoh dari teman-teman kita siapa yang mau nanti praktek di sini. Apa ada dulu tanya jawab diskusi yang mau ditanyakan pada Pak Medesidio dan juga kepada Bu Sisi. Kami persilakan. Kalau bisa yang lain dulu. Kalau bisa biar bergilir, silakan. Masa beli bagus saja. Ayo teman kita, mahasiswa kita. Mau nanyanya lewat DM Instagram aja. Tidak ada? Kalau tidak ada, satu aja yang Mas Bagus, Mas Igor. Halo. Okay, it's a new phenomenon in Indonesia, I think, because like if we're going to build a new movie or a new series or just like a talk show on TV, the producer, they will ask us about the social media, the TikTok, Instagram, Twitter,
the YouTube, even the YouTube, how many subscribers do you have? And I think it's about the marketing, about the how many followers do you have. So, but it's not really have a big impact, I think. But the producer, the director, they think it's gonna be a big impact for the marketing, for the movie, for the viewers in the television. I don't know. Yeah. Okay. Yeah. That's not a main problem, I think. That's just as like, how many followers do you have? Oh, okay. It's not really big, but it's fine. Okay, you can come and that's fine. It's not a big problem, but they always ask about that. Eh, bisa diulang lagi sekali pertanyaannya Pak Bagus? Iya, yang tadi. Iya, tidak apa-apa, saya juga bahasa Inggrisnya berantakan. Tidak apa-apa, kita sama-sama. Jadi ya mungkin ya saya ingin menjawab kalau di Bali ya. If in Bali, lot of artists, lot of dalang, puppeteer ya, they are very famous because of the multimedia. Ya. Now depend of the artist, depend of the company ya. Kalau dia mau mempromosikan seorang padahal dia sebenarnya bukan berkualitas, because they have a lot of followers, they have a good connection with the multimedia, with the company. Sometimes they can be very famous ya. But we not guarantee that is the best quality. We not guarantee that is the best quality gitu ya. Sama juga di wayang, ada dalang terkenal, belum tentu juga ya dalang itu extraordinary, is the best. Ya sebab because they have followers, they also have a company. For instance, contoh, they make a joke. Actually that is joke only just not real. Dia bikin joke, ada tepuk tangan padahal itu adalah elektronik. That is not real. Ini juga this also is not good for our tradition, for our art in Bali, in Indonesia. When multimedia try to give lot of improvisation, lot of support, which is this is not good for quality of the art, something like that. Aku tambahin dikit ya, di Indonesia tuh ada beberapa aktor yang kualitasnya luar biasa dan beliau nggak punya akun Instagram pribadi. Reza Rahadian, let's say, dia nggak punya akun Instagram pribadi. Ada Ibu Christine Hakim, beliau followersnya tidak terlalu banyak tapi untuk kualitas aktingnya luar biasa. Ada juga, siapa terakhir? Banyak kok beberapa aktor-aktor yang memang idealis, yang mereka beranggapan tidak perlu sosial media itu tuh nggak perlu gitu. Jadi memang sosial media ini hanya kayak side effect aja bagi production house atau station TV untuk jadi media promosi, memudahkan mereka untuk bisa promote movie-nya, promote seriesnya dari sosial media akun artisnya gitu. Terima kasih. Tambahkan lagi 1 menit saja. Ini terbukti di Bali. Kalau jadi seorang dalang, kalau terus direkam, itu nanti dia akan turun kualitasnya. Ya, karena kalau dia mendalang, dia punya naskah, punya cerita, punya joke, sudah banyak orang yang tahu. Begitu dia pentas, penontonnya sudah tahu, oh pasti yang dibilang sekarang ini akan turun. Itu dari sisi negatifnya. Kalau multimedia itu terlalu mengekspos, ya. So why lot of puppeteer in
Gianyar, they don't want any recorder, any people want record their performs, they don't want it. No, no, only one. But many puppeteer, please, you want to record me, you want put me in the television, in a media sosial, but that is sisi negatif dan positifnya. Positifnya dia bisa mempromosikan, banyak orang ada followers, tapi itu tidak akan berselang lama gitu. Oh, itu aja. Terima kasih. Thank you. Cek. Mahasiswa satu aja dari cewek. Saya cowok-cowok aja. Ayo dari wanita. Iya, mungkin sudah capek. Tan Wendan nggih. Punten. Ya, demikian tadi sudah diberikan jawaban. Mudah-mudahan dari mahasiswa, terutama Mas Igor, Mas Bagus bisa memahami bagaimana keberadaan kesenian di Bali. Pak Madi Sidio juga mulai berproses dari tradisi ke modern sampai ke kontemporer. Satu yang bisa saya garis bawahi bahwa di kesenian Bali itu sendiri yang kemungkinan ini di daerah lain, di dunia lain tidak mempunyai, tidak memiliki adalah konsep taksu. Jadi kalau sudah di Bali yang namanya taksu, tidak perlu follower, tidak perlu viral, mereka akan dicari di Bongkol Gunung Agung pun diam akan dicari kalau sudah bertaksu gitu. Taksu itu adalah sesuatu yang pangus, yang pangit, yang alep. Nah, seperti Bu Sisi tadi, kalau saya mungkin bisa seperti itu ketawanya, tapi tidak enak seperti itu dilihat. Mungkin adik-adik kita bisa menangis seperti itu juga, tapi kok tidak bisa kalau di Bali itulah taksu. Itu proses itu tidak mentah dia didapatkan gitu. Mohon sekarang Ibu Sisi, Pak Tafsir dan Mas Hasbullah mohon ke depan nanti bisa memberikan ini juga kepada adik-adik kita sekalian berdrama seperti apa yang dilakukan oleh Bu Sisi tadi. Teori bisa langsung dipraktekkan. Dari adik-adik yang sudah disiapkan, silakan. Bisa maju ke depan untuk berikan pemahaman. Pi, silakan. Ya, satu cowok, silakan. Bu Sisi, bisa dilatih ini. Seperti tadi bisa konsepnya berdua boleh. Iya berdua dah, nggih. Yang tadi diberikan Pak Tafsir tadi contohnya cowok cewek dia karena kena sehingga dia dikucilkan karena dicemburu oleh cowoknya, kemudian dia menangis. Sudah silakan cowok silakan atau siapa boleh terus ayo mari yang cowok satu. Barangkali cowok yang pernah ditolak pacarnya, cintanya, itu akan lebih mudah. Kita akan ngambil chaos itu. Ayo. Nggak ada yang ditolak kayaknya di sini nih ya. Ya, perangan dulu, perangan. Gini, sebenarnya untuk membuat dialog itu mudah. Ketika kalian sudah memiliki peristiwa, kejadian, itu tinggal kemudian dianalogkan ke sini. Ketika kamu ditolak oleh seorang perempuan, apa yang kemudian ada dalam hatimu? Itu misalnya namanya si Asih misalnya, tinggal kamu ganti namanya Mbak Devi, tinggal diganti nama Mbak Devi. Dev, kau nggak tahu ya Dev, ketika aku di kampus tidak pernah pulang, hanya sekedar untuk menunggumu. Kau nggak tahu ya Dev, hal yang kamu pernah terjadi dalam diri kamu dulu, tinggal kamu analogkan sekarang kepada Devi. Paham? Nah, untuk Mbak Devi ya gitu. Dulu ketika Mbak Devi menolak pacarnya, itu sekarang dianalogkan sama Mas Lingga.
Kemarin Mbak Devi ngomong apa ketika menolak dengan pacarnya? Apa? Saya nggak tahu ya. Nah, baru kemudian waktu ditolak dengan dulu pacarnya siapa? Masa enggak punya? Mbak Sisi gitu aja ya. Ketika ditolak sama Mbak Sisi, apa yang kemudian ada dalam hatimu? Apa yang ada dalam perasaan? Sekarang kamu ungkapkan. Bagaimana perjuangan kamu yang tidak dihargai? Bagaimana ketika kamu berharap-harap tapi kemudian tidak ditanggapi dan sebagainya. Itu yang sekarang kamu analogkan untuk Mbak Dewi. Paham? Ingatan-ingatan emosi atas peristiwa kemarin, rasa-rasa kemarin, ungkapan-ungkapan kemarin, itu yang kemudian dijadikan dialog. Paham? Paham? Iya, cukup menolak. Tapi bagaimana dulu ketika bahasa tolakan Mbak Dewi itu diungkapkan untuk Mas, dulu pacarnya siapa? Yang ditolak itu siapa yang ngomong? Ya, ingat wajahnya, ingat bagaimana kamu bencinya, ingat ketika kamu tidak suka, bahkan barangkali jijik ketika justru dia sangat antusias untuk mendekatimu. Ingat-ingat itu, rasakan. Kemudian apa yang kamu ungkapkan itu luap untuk Mas. Nanti aktingnya barangkali biar Mbak Sisi yang lebih angle-nya. Paham gak? Oke. Ini penting mungkin juga buat teman-teman ya. Ketika bicara emosi, ketika ngomong ke menghayati, menghidupkan, itu ada pada nafas. Orang menangis itu pasti nafasnya itu. Orang marah pasti itu. Orang yang cemas, nafas itu menjadi sangat penting. Nafas itu menjadi sangat penting. Nafas. Inilah hayat, inilah hidup. Ini yang harus dipelajari. Makanya mengatur nafas, olah vokal itu bukan hanya ngomong a, i, u, e, o, bukan hanya kelanyahan itu, tetapi pada persoalan nafas juga. Nah, makanya ketika mengingat itu, rasakan degup jantung. Nafas seiring dengan degup jantung. Itu yang kemudian akan menjadikan gitu ya. Oh iya. Kalau kemudian bicara soal mic itu justru mengganggu, jangan gunakan. Kalau misalnya
Oke, paham ya? Oke. Posisi barangkali Mbak Desi yang Aku jadi kamu. Oke, aku jadi kamu ya. Makasih ya. Jangan dipikirin, dijalanin. Kalau dipikirin nggak jalan-jalan. Deketin. kesalahannya adalah ketika latihan itu tidak dipandang sebagai sebuah keseriusan. Aku ibunya Devi ya. Ya, benar ya tadi sempat mengungkapkan bahwa karya itu adalah prosesnya, bukan ketika jadinya. Karena itu hasilnya dan akan dihargai adalah karyanya. Artinya ketika latihan ini pun jangan dipandang sebagai sebuah gurauan. Ini karya kalian. Kalau karya kalian buat cengengesan, maka orang lain juga akan nyengenges dengan karya kalian. Itu sudah hukum. Maka kalau akan menjadi karya yang dihargai, karya yang fenomenal, maka proses latihan ini juga harus dihargai. Apakah di teater itu tidak mengajarkan kedisiplinan? Mengajarkan. Menghargai. Di dalam dunia teater itu antara satu dengan yang lain harus ada hubungan chemistry, harus ada hubungan batin itu. Ada ikatan batin. Sehingga ketika kita belum nyampe latihan, katakan ayo latihan jam 7, kita jam 8 masih di rumah. Kalau benar-benar ada ikatan batin,
ada ikatan chemistry. Kalian menangis. Saudaraku, temanku, orang yang menghargaiku sudah menunggu di tempat latihan. Saya masih enak-enak di sini. Saya banyak alasan, masih hujan, masih capek. Sebentar lagi datang. Sebentar lagi ya. Kalian menipu saudara sendiri. Di mana kemudian karya itu akan. Sinilah seorang seniman itu mengajarkan atas kedisiplinan. Intinya itu. Jadi karya itu pada prosesnya. Biarpun hanya sekedar latihan kayak gini, pandanglah sebagai sebuah keseriusan, karya yang besar gitu. Termasuk teman-teman disuruh latihan nari atau latihan karawitan atau apa, pandanglah itu sebagai sebuah karya besar. Karena kalau tampil itu hanya hadiah kecil, itu bukan karya, hadiah. Jadi gitu ya. Jadi jangan kemudian ada justru non sewu cengengesan itu kemudian muncul. Harus serius karena ini yang akan bentuk kalian. Ini yang akan menciptakan kepribadian kalian, mental kalian, karakter kalian. Oke, bon itu. Yang kedua ini persoalan artistik gitu. Kalau tadi komposisinya itu kemudian sejajar gini, maka ini tidak artistik. Yang harus dilihatkan bagaimana ekspresi estetis dan ekspresi artistiknya gitu. Jadi levelitas penting, kemudian ruang penting, bentuk penting. Bagaimana menciptakan atas kompleksitas itu, menciptakan kompleksitas bentuk. Kalau sudah ada yang berdiri, buatlah kemudian barangkali setengah berdiri, 3/4, atau barangkali setengah itu akan secara visual itu akan lebih menarik. Kemudian ada yang menutup diri. Bagaimana untuk membentuk yang buatlah yang satu jangan menutup diri kalau dia sudah menutup diri. Jadi secara visual harus membuat visual yang menarik. Ingat ketika kita berkarya itu kita akan menciptakan 4 kenikmatan. Kenikmatan visual, kenikmatan audio, kenikmatan pikir, dan kenikmatan rasa. Nah, keempat ini seyogianya kemudian akan diwujudkan dalam setiap menata gitu, atau setiap membuat adegan. Oke, barangkali itu mungkin sama ini konteksnya sama, sempat diputus atau ditolak oleh seorang wanita gitu yang sangat disayangi gitu, yang sudah penuh perjuangan. Nah, ya, ini chaos ini namanya. Nah, jadi olah itu sebagai sebuah satu karya. Ingat lagi peristiwanya, ingat lagi kata-kata yang kemudian dimunculkan, ingat lagi kemudian bagaimana perasaanmu dan apa yang ingin kamu ungkapkan pada saat itu. Luapkan sekarang di sini. Jadikan dia model wanita yang pernah menolakmu. Paham nggih? Paham ya? Oke. Lebih enak dengan bertatap atau kemudian justru akan mungkuri itu? Membelakangi, berbalik akan lebih mana? Menghadap front atau justru akan membentuk yang berbeda gitu agar bisa menikmati sendiri tanpa terganggu.
Oh bisa, kita coba. Oke. Mohon tepuk tangan dulu buat kawan kita. Berarti peristiwa yang lalu saya ya. Jadi ada ibunya. Atur nafas dulu. Ya, jalani kemudian peristiwanya. Atur nafas. Nafas benar, nafas benar. Depi. Depi, Ya, kenapa? mengapa kau mengingkari balik, balik, balik. Depi, Iya, kenapa? bahasa Bali, bahasa Bali. Oh, bahasa Indonesia. Oke. Susah. Depi, Iya, kenapa? kok kamu mengingkari janjiku? Katanya kalau kamu sudah putus sama pacarmu, sudah putus sama pacarmu, katanya kau mengenyai. Katanya kamu mau denganku. Apakah secepat itu? Sampai segitunya aku memperjuangkan, mengajak kamu jalan-jalan, sampai kamu putus dengan pacarmu dan kamu ingin mau sama aku. Aku hanya ingin punya ruang. Aku hanya ingin bisa bernapas bebas. Terus aku dijadikan pelampiasan gitu? Aku tidak pernah memberikan kamu janji. Aku sudah membantu. Aku sudah membantu kamu untuk putus dengan pacarmu, sedangkan kau sudah putus dengan pacarmu. Kok saya disia-siakan? Aku tidak pernah seperti itu. Oh, Kamu aja yang selalu menghayal. Kamu yang terlalu berharap tinggi padaku. apa yang kurang dari diriku? Mobil punya, uang punya. Ya, Robicon kok tahu? Ibu gimana? Mobil punya, villa banyak, ayahku presiden. Apa yang kurang dari diriku? Kamu siapa? Iya, dia menggangguku. Iya. Siapa kamu? Aku pacarnya dia. Aku pacarnya dia. Pacarnya dia? Ya. Oh ya. Sini kamu. Kok bisa-bisanya Depi tidak betah dengan kamu? Sedangkan yang ngajak jalan-jalan aku loh.
Kok bisa? Hah? Aku kok nggak ngerti. Sedangkan dia pacarku, kok bisa kamu? Buat ajak dong pacarmu betah. Kalau kamu kamu bohong, kamu selingkuh sama saya. Ada apa sebenarnya nih? Yang mana aku bisa percaya? Orang ini apa kamu? Aku terserah kepada kamu. Pilih aku apa dia? Pilih aku apa dia? Aku mencintaimu. Tapi dia tidak cinta kepadamu. Oke, kalau ini katamu, berarti perjuangan aku dari dulu sudah sia-sia. Kamu, siapa namamu? Namaku Lingga. Dinga? Ya. Ya. Dinga, jaga pacarmu baik-baik, aku cinta sama dia. Aku titipkan dia sama kamu. Oke, siap. Astung, karena aku bisa lebih baik dari kamu. Aku lebih baik darimu. Ah, aku Buktinya lebih. dia memutusi kamu. Enggak, dia mau sama aku. Ya, jaga dia baik-baik karena aku sangat mencintainya. Bengong gini kan? Aduh. Halo Ibu mertua. Namaku Lingga kok. Ya, memang lebih ke melo dramanya memang. Karena kalau berbicara teater itu tadi memang berbicara atas 4 kenikmatan tadi yang harus muncul gitu. Tidak sekedar ceritanya, tetapi bagaimana aktor-aktor ini akan sekaligus memberikan 4 kenikmatan. Visual, audio, pikir, dan rasa. Pikir itu bagaimana agar penonton bisa menangkap atas situasi dan kondisi
yang sedang dialami oleh tokohnya. Kalau ngomong kayak kenikmatan rasa itu penonton bisa menikmati atas emosi atau suasana batin dari si tokoh. Nah makanya kalau di panggung memang akan banyak lebih gaya karena gestur ini sangat penting, membentuk gestur ini sangat penting. Kemudian intonasi ini juga sangat beragam dan sangat detail untuk pemilihan atas intonasi. Misalnya kata-kata bapak sama bapak, bapak, hanya intonasi yang sedikit bapak dengan bapak beda rasa. Nah di teater itu persoalan intonasi itu menjadi penting. Bapak, itu aja kalau udah di teater seperti itu. Jadi sebenarnya sangat terpola, tetapi pola yang sudah diciptakan dari latihan-latihan ini harus kemudian melebur, nyublim menjadi milik gitu. Akhirnya tidak ada lagi ketika di atas panggung gitu berpikir, oh dia sekarang jawabnya ini, habis itu dia, nanti kemudian saya jawabkanku seperti ini. Itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah menjadi manusia baru dengan dunia barunya. Gitu. Itu kalau di teater. Jadi memang kenikmatan itu kemudian sangat dipola, gitu, diciptakan. Bahkan sampai mempermainkan atas lidah, kadang-kadang dibutuhkan. Di teater seperti itu, di panggung seperti itu. Kalau di televisi memang kemudian lebih soft, lebih bersih. Kalau di panggung tidak. Kemudian penataan atas aspek dramatik itu sangat tajam. Tingkatan adegannya itu juga menjadi sangat tajam. Karena barangkali ketika penonton melihat langsung itu merasa enak, ya pasti akan selalu koristitenya itu kemudian akan selalu muncul gitu. Tetapi kalau kemudian dia merasa tidak enak, ya udah tidur. Itu akan sangat jelas dan sangat nampak kalau di panggung itu. Sama ketika barangkali teman-teman ketika melihat saya ngomong, oh nggak menarik langsung tidur, itu akan nampak jelas. Tapi kalau senang ya akan begitu menikmati. Nah di panggung itu bedanya seperti itu. Jadi ketika menarik ya pasti penonton akan ambisi untuk menikmati itu muncul serta merta gitu. Tapi kalau tidak menarik ya udah langsung tidur. Nah di TV kemudian tidak, karena banyak hal yang bisa diciptakan karena tidak secara langsung gini. Sama orang ketika ngobrol langsung itu kan kita tahu nih, tatapan mata itu bohong atau tidak, kemudian menarik atau tidak, itu kan akan terbaca dan akan menyerap ke dalam diri kita secara langsung. Tapi kalau di televisi tidak. Intinya hanya pada persoalan bagaimana pembentuk tempat kenikmatan ini yang bedakan, kemudian soft atau bersihnya ketika mengungkapkan, dan barangkali mempola-pola lantai, itu yang menjadi perbedaan antara panggung dan televisi. Mungkin itu. Ada dari teman-teman yang barangkali ingin mengkomentari atau barangkali ingin monggo lah kalau ingin berikan pernyataan atau pertanyaan persoalan
presentasi ini tadi, kalau misalnya bisa dikatakan sebagai presentasi. Ada ndak, monggo? Kalau tidak saya kembalikan pada Pak Kade. Tepuk tangan dulu untuk semuanya, untuk kita semua. Silakan para talent kembali ke pangkuan masing-masing. Makasih. Makasih. Terima kasih banyak para narasumber dan mahasiswa yang sudah masih tinggal di sini. Terima kasih banyak. Karena sebenarnya acara ini sampai jam 4 jam 5-an. Nah, untuk tidak korupsi waktu, nanti kami di panitia bersama narasumber akan melanjutkan membuat naskah untuk keperluan nanti pentas di bulan April. Drama ini di acara malam upacara kita di Pura. Ada 3 hari PPM itu. Nanti ada drama ini akan kita pentaskan dan kita akan bahas dengan Bapak narasumber juga. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa membantu kita, bisa hadir di Bali pada saat itu. Nah, untuk itu sekarang saya serahkan kepada MC untuk menutup acara ini dan untuk mempersilahkan mahasiswa semuanya ke sini. Terima kasih. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Habislah sudah serangkaian acara kita pada hari ini. Maka berakhirlah pula acara workshop nasional teater modern Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar 2023. Saya selaku pembawa acara mewakili panitia. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber sudah berbagi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan para peserta yang sudah antusias mengikuti acara hingga selesai. Baik, saya Ika Arista pamit undur diri. Saya akhiri dengan mengaturkan pramusanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, mohon perhatian untuk para peserta seminar atau workshop. Untuk sampahnya mohon dibawa dan dibuang di tempat sampah yang sudah disediakan di luar ruangan. Terima kasih.